Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga. Kali ini gue mau nge-review manga terbitan Akasha yang berjudul Hellstar Remina. Ya, ini adalah karyanya Ito Junji ya, seperti yang kalian bisa lihat. Ngomong-ngomong sebelum mulai, sorry banget ya kalau suara gue rada bindeng, soalnya gue baru sembuh sih dari pilek gitu ya. Oke, ya, kalian bisa lihat nih ya, covernya sih sepertinya tidak ada yang aneh ya, cuma mau satu hal gue kasih tahu, covernya ini kalau dibandingin sama yang versi Jepang itu sebenarnya di crop ya. Entah karena apa, menurut gue sih kayaknya karena ada lambang salib ya, karena nanti kalian temuin di dalam manga ini terdapat sensor ya, sensor pada salib gitu. Jadi mungkin mereka nge-zoom gini biar nggak kelihatan ini gitu si salibnya. Jadi gini ya, tapi overall gue nggak merasa terganggu, ini bagus-bagus aja ya. Malahan si Reminanya jadi kelihatan lebih besar dan lebih close up gitu, lebih bagus malah menurut gue gitu ya. Cuma ya jadi kurang mencekam aja gitu. Kalau kalian lihat ini cover depannya sebenarnya nggak ada yang spesial ya. Tapi ini sebenarnya itu hurufnya ini emboss ya, jadi ada teksturnya sama mengkilap. Ini gue nggak tahu bisa lihat nggak ya, ini mengkilap Hellstar Remina di tiap alfabetnya gitu ya. Bagian sampingnya seperti ini, sama ini juga terembos ya, jadi ada jendolan bagus. Sama juga dengan ini, rangkuman cerita yang nggak pernah dibaca pun menarik karena ininya timbul ya hurufnya ya, bagus ini gue puji. Harganya itu 68.000, memang lebih mahal daripada komik terbitan Akasha, cuma nggak bisa dibilang mahal juga karena komik ini itu lebih tebal dibanding komik standarnya Akasha gitu ya. Jadi kan kalau komik standar itu 180-an halaman, kalau ini 250 lah gitu, 250 lebih bahkan. Jadi ya oke sih 68.000, tapi walaupun begitu gue tetap masih mau komplain. Kenapa? Karena kalau kalian bandingin sama ini Ito Junji Best of the Best ya, ini itu size-nya sama, tapi ya kalian tahu sendiri Ito Junji itu ini ada cover, walaupun memang ada beberapa orang yang nggak suka cover, cuma intinya itu lebih tebal dan di dalam ini itu ada halaman berwarna ya di Best of the Best ini. Tapi kalau di Hellstar Remina ini nggak ada halaman berwarnanya gitu. Jadi cuma polos saja. Jadi ya bisa gue bilang ini mahal gitu. Cuma ya mungkin bisa dimengerti karena si Ito Junji Best of the Best ini kan terbitnya kapan gitu. Ini terbitnya kapan. Jadi mungkin udah terjadi kenaikan harga kertas gitu. Jadi mereka kompensasinya dengan tidak memberikan halaman berwarna. Jadi overall gue sih oke-oke aja. Ada versi Viz Medianya, harganya sekitar 378.000 dan emang wah gitu ya kan, seperti yang kalian tahu hardcover, tapi gue nggak rekomendasiin itu karena cetakan Indo ini udah cukup bagus dan beberapa alasan yang bakal gue utarakan sebentar lagi ya. Oke, sekarang kita bahas mulai dari artworknya ya. Jadi si Hellstar Remina ini karyanya Ito Junji tahun 2005 ya, dari yang ditulis di sini. Gua nggak nyari di Google lagi, jadi sorry banget kalau salah ya. Cuma di sini itu tulisannya 2005 ya. Jadi setelah gua tahu ini tahun 2005 karya dia, jadi gue bisa mengerti dan bisa memaklumi apa coba yang gue mau bilang. Gambarnya itu memang rada kurang ya kalau dibandingin sama karya-karyanya yang baru. Sorry banget. Mesti gue sebut lagi. No Longer Human sama yang Liminal Zone itu bener-bener gambarnya itu udah bagus banget di kedua manga tersebut. Tapi kalau di sini itu memang tidak sejelek Tomie yang awal-awal ya. Tomie awal-awal kan gue pernah kritik ya, gambarnya sang sensei kurang bagus tuh kayak gini gitu ya. Cuma ya ini juga gue mengerti karena ini masih awal-awal karir dia gitu. Komik ini itu nggak separah yang itu, cuma memang nggak bagus kayak yang gue sebut tadi, Liminal Zone sama No Longer Human. Cuma overall masih oke ya. Kalian bisa lihat di sini, memang dibilangin kan ini kan gak ada cantik. Cuma jujur kalau Tomie sih oke, masih bisa gue bilang cantik. Kalau ini Remina menurut gue dari gambarnya mungkin kurang ya menurut gue ya. Gue sangat coba aja digambarin dengan gaya gambar dia sekarang pasti bagus banget deh. Tapi itu cuma penggambaran karakter ya. Kalau penggambaran atmosfernya, penggambaran sisi creepy-nya itu sudah sangat-sangat bagus ya. Kan sebentar ya, tuh setting dari manga ini adalah settingnya masa depan ya, futuristik ya. Kalian bisa lihat tuh ada mobil terbang. Dia penggambaran latar belakangnya gitu bagus ya. Sama penggambaran situasi rusuh gitu ya, situasi rusuhnya manusia gitu.
bagus tuh situasi sadisnya gimana gitu, udah tersampaikan dengan baik menurut gue ya. Jadi memang penggambaran karakternya belum, tapi sisi-sisi horor yang mau ditekankan itu sudah sangat baik ya, sudah sangat baik, sorry, gitu ya kalau kata gue. Dan kalau masalah sensor, kan gue mau bahas ya, tadi kan udah gue bilang ya, kan kalau kalian udah baca yang versi Inggris ya atau versi Jepang aslinya, ini ketika mereka dihukum, si Remina dan seseorang ini ya, ini itu sebenarnya salib ya. Jadi bukan kayu berlambang huruf T gini gitu. Gua sendiri jujur bukannya mau gimana, gua itu agama Kristen. Cuma gua sih nggak masalah ya kalau misalnya ini salibnya nggak disensor juga gitu. Cuma ya kan mesti dimengerti, nggak semua orang seperti gua. Jadi gua sangat mengapresiasi pihak Akasha ya buat mensensor-sensor hal-hal seperti ini yang bisa menimbulkan kontroversi ya di negara kita tercinta ini gitu ya. Nah, jadi ya ini nggak mengganggu sama sekali menurut gua setelah disensor maupun kalau tidak disensor ya. Ini kan tiang hukuman salib ini gitu ya. Hukuman T kalau di sini tuh. Mereka maksudnya tuh yang ngesensornya bagus itu. Pakai filter apa ya, stem tool atau apa mungkin di Photoshop ya, gua nggak tahu mereka pakai tool apa. Cuma tuh tidak ada yang kasar dalam hal pembentukan sensornya gitu. Jadi mau gue bilang sangat-sangat bagus ya kerja editornya kali ini ya. Nah kalau pelukisan horornya gimana, creepy-nya gimana? Jujur kalau ditanya gambarnya sih bagus ya, seperti ini gambarnya planet gini. Cuma tuh kayak gini, ini bagus gambarnya, sisinya creepy-nya. Cuma kalau kalian ikuti ceritanya ya dan sependapat dengan gue, temanya ini nggak bikin serem gitu. Jadi ini gambar nggak menimbulkan sisi serem atau gimana menurut gue, walaupun bagus ya. Semoga kalian bisa mengerti apa yang gue omongin ya. Cuma ya intinya begitu. Cuma sisi rusuhnya manusia tuh kayak gini, ini mencekam gitu, tergambarkan dengan baik sih. Gitu ya. Jadi walaupun gambarnya nggak sebagus yang No Longer Human, Liminal Zone ini udah cukup ya. Udah sangat cukup menurut gue gitu. Bisa dibilang ya kalau dari gambar nih ya, kalau gambar misalnya kalau yang No Longer Human itu 10, ini udah masuk kategori 8 lah, 7,5 sampai 8 lah gitu ya. Uzumaki menurut gue lebih baik selangkah dibanding ini gitu. Cuma oke, untuk artwork ini nggak ada komplain sama sekali buat gue di sini ya. Nah sekarang buat story-nya ya, ceritanya. Nah inilah mesti gue jujur ya. Story-nya itu menurut gua rada-rada konyol ya. Kalau gua baca-baca di internet ini itu dibilangnya cosmic horror ya, atau ya cosmic horror ya, horror kosmik gitu, horror kosmis gitu. Gimana ya? Gimana bahasa Indonesia? Gua nggak tahu lah bilangnya apa. Jadi horror luar angkasa. Apa sih maksudnya? Jadi sini lah gua ceritain aja deh ya. Jadi intinya itu tahun 20XX ya. Nah, papahnya si Remina ini adalah ilmuwan antariksa, ilmuwan luar angkasa terkenal intinya gitu ya. Nah, dia itu menemukan planet baru. Nah, planet baru itu dikasih nama anaknya perempuan, Remina gitu. Jadi ya nama planet itu dinamai anak perempuannya gitu. Dinamai nama yang sama dengan anak perempuannya, sorry. Nah, Remina. Nah, ya yang jadi masalah adalah si planet Remina ini semakin hari semakin mendekati bumi ya. Nah ya, setiap mendekati planet yang dilewatinya, planet itu hancur. Nah akhirnya planet Remina itu makin dekat ke bumi gitu ya. Nah, jadi intinya si planet bumi ini penduduknya mulai panik gitu. Dan si Remina ini juga udah terkenal ya, jadi kayak artis gitu. Jadi intinya sesudah itu seluruh penduduk bumi, ini yang konyolnya ya, menganggap si Remina itu adalah penyebab kiamatnya dunia, mau kiamat. Karena mereka itu semua khawatir kalau si planet Remina itu dekat bumi, si bumi itu bakal dimakan sama si planet Remina, akan kiamat. Nah, jadi intinya orang-orang bumi ini mau ngebunuh si Remina sama papahnya. Konyol kan ceritanya? Konyol sih, gue bacanya ya, gue ikutin cuma, oh iya. Ada hal-hal menarik, cuma jujur, gue nggak merasa serem sama sekali ketika baca komik ini. Ya, sekali lagi, mesti gue bilang ya, ini genrenya menurut gue
nggak serem. Jadi bisa gue bilang bukan horor. Lagi-lagi gue tahu nanti ada orang lagi yang bilang gue genrenya aneh. Cuma ya ini lebih masuk ke arah science fiction menurut gue ya dibanding horor. Karena jujur mungkin dari beberapa kalian mungkin ada yang serem. Cuma kalau gue sih nggak merasakan serem sama sekali baca komik ini tuh. Walaupun gambar-gambarnya emang creepy dan tuh. Jadi ibaratnya ini kayak ya ngegambarin dunia mau kiamat gitu. Jadi bukan serem kan genrenya, gue bingung gitu ya. Apa horornya gitu. Emang sih ada kayak mencekamnya, lebih kayak thriller sih ya. Ibaratnya kayak ya cerita dunia kiamat aja intinya. Gitu ya. Ceritanya itu bisa dibilang nggak jelek sih kalau kalian ikutin dari awal gitu ya. Nanti ada plot twistnya cukup menarik. Cuma endingnya itu yang bikin gue, bikin gue kaget gitu. Kok endingnya gabut banget gitu. Itu yang bikin gue bilang story-nya kurang ya. Karena endingnya itu nggak gitu bagus gitu. Dan ya ini ada momen Uzumaki juga yang bikin gue ketawa sih. Jadi ini intinya karena nanti si buminya berputar porosnya lebih cepat karena dijilat sama planet Remina. Jadi anginnya kan kencang ya. Jadi orang-orang ini bertebangan mengejar si Remina. Ini menurut gue momen yang bikin gue ketawa ini. Gue ketawa waktu baca ini. Ini apa sih? Gue inget sama Uzumaki. Kan kalau Uzumaki kalian udah baca ada momen kan yang dimana mereka para penduduk desa main tiup-tiupan angin buat membuat tornado. Nah ini dia. Ini gue ketawa banget. Ini. Ya gue nggak tahu apakah kalian menemukan ini serem. Cuma kalau gue sih jujur ini gue ketawa gitu. Sama dengan Hellstar Remina ini gitu. Cuma kalau Uzumaki gue masih ada feeling creepy-creepy-nya dikit. Kalau ini nggak sama sekali gitu. Dan ditambah endingnya begitu, gue bilang ini ceritanya nggak gimana oke karena ending. Jadi overall ceritanya gue cuma kasih 6-7 lah. 6,5-7 lah. Nggak jelek, cuma nggak bagus lah. Netral lah ceritanya. Ya oke lah gitu ceritanya gitu. Ya 6,5-7 lah gitu ya menurut gue ceritanya. Dan di buku ini itu bukan kompilasi kayak Junji Ito Best of the Best ya. Banyak cerita di buku ini tuh ya ceritanya tentang Hellstar Remina aja gitu. Cuma ada bonus ya, Army of One. Dan lagi-lagi ya, Army of One ini menurut gua ya memang sih nggak bisa semuanya sesuai keinginan gua dan pembaca ya. Karena mereka ada kontrak penerbit Akasha. Ini itu sebenarnya nggak usah diterbitin menurut gua ya. Gue sih lebih prefer ini halaman ini di-cut. Ini dibuat ada halaman berwarnanya atau ada jaket buku atau apapun lah. Karena seperti yang kalian tahu ya, si Army of One ini udah ada di dalam buku Ito Junji Best of the Best ya. Bahkan di sini itu berwarna dia. Gitu maksud gue gitu. Jadi ya gue ngerti kenapa gue nggak nyalahin penerbit. Cuma ya gue cuma mesti ngasih tahu kalian juga kan bahwa kalian bakal dapat cerita Army of One yang sudah pernah ada di Ito Junji Best of the Best ya. Gue di sini nggak nyalahin penerbit sama sekali karena lagi-lagi gue bilang mereka ada kontrak dengan pihak Jepang ya. Pihak Jepangnya nggak mau dipotong-potong gitu. Jadi it's okay gitu. Cuma ya kalian tahu aja kalian bakal dapat cerita duplikat kalau kalian udah punya ini. Gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana tentang Hellstar Remina ini? Apakah kalian harus koleksi? Jujur ya. Ini menurut gue kalau kalian penggemar Junji Ito emang mau ngelengkapin koleksi Junji Ito kalian, ini worth it aja buat dibeli ya. Cuma kalau kalian orang pertama mau tahu tentang karyanya Junji Ito gitu ya, wah kok Junji Ito hype banget sih, gue pengen tahu gitu. Gue saranin sih kalian nggak beli buku ini ya. Takutnya kalau beli buku ini, soalnya ini bukan karya terbaik dia. Jadi sih kalau kalian baru mau mulai ngoleksi Ito Junji, saran gue sih mulai dari Uzumaki atau ini Best of the Best ya. Lebih ke Best of the Best sih. Jadi kalian dapet lah, tau lah genrenya si Ito Junji. Karena di Best of the Best ini banyak banget genrenya gitu kan. Kalau ini dibilangnya itu sama website Inggris itu cosmic horror ya. Di Ito Junji itu juga ada yang tentang cosmic horror, horror yang menjijikan gitu. Kan tipe horornya Ito Junji itu banyak ya. Jadi di sini kalian dapat overall-nya lah. Kalau di sini itu nanti kalian salah tangkap gitu ya. Kiranya si Ito Junji itu cuma ngarangnya horor-horornya science fiction. Enggak ya. Gitu. Jadi ini oke buat penggemar Ito Junji, cuma buat
buat yang baru mau tahu, nggak gua saranin ya, baca dulu komik lainnya. Kalau kalian suka baru berlanjut ke ini. Itu ya, dan menurut gua sih ya Hellstar Remina ini seperti yang gua bilang tadi di awal, kurang worth dibeli versi Inggrisnya. Karena kenapa? Karena lagi-lagi gua bilang di sini itu nggak banyak sensor ya. Cuma masalah yang salib kayak gitu dan mengganggu gitu ya. Jadi menurut gua nggak ada gunanya kalian beli versi Fish yang harganya bisa 6 kali lipat ya. 6 atau 7 kali lipat. Soalnya kan ini 68.000 ya. Cuma kalau kalian belinya pakai diskon misalnya, dapat diskon 25% atau 20% ya, menggunakan link yang gue kasih di komentar, itu paling ini sekitar 50 ribuan gitu. Jadi kalau beli yang versi Fish, kata gue, kalau menurut gue sih kurang afdol ya. Terutama karena ceritanya kurang gimana menurut gue. Kalau yang Uzumaki gitu, oke lah, boleh lah. Kalau kata gue, kalian mau beli yang versi Fish-nya gitu, worth it lah. Karena memang ini tebel dan emang oke. Ceritanya fun gitu, menyenangkan lah buat dibaca gitu ya. Coba kalau Hellstar Remina ini ya gitu-gitu aja menurut gua gitu. Jadi itulah menurut gua, ya udah beli aja versi Indonya karena udah bagus juga cetakannya, walaupun gak ada halaman berwarna. Dan iya ya, satu tadi lupa gua bahas, di Hellstar Remina ini yang cetakan pertama, kualitas kertasnya oke ya, nggak letoy ya. Ini bagus ya, nggak kayak si Tomie volume 1 ya, jadi tuh pek ini mah enggak, ini keker tuh. Jadi ini yang bagus ya, oke. Jadi nggak ada komplain sejauh ini, cuma masalah di story doang ya. Artwork semua udah oke. Jadi ya itu deh, semoga ini ngebantu keputusan kalian ya mau beli atau enggak. Tinggalin komen di bawah ya, kalau kalian punya pertanyaan tentang si Hellstar Remina ini, dan juga ya kasih tau lah apakah kalian mau beli atau kagak. Dan itu karena itu bakal ngebantu pembaca-pembaca lainnya juga yang nonton video ini gitu ya. Jadi ya terima kasih udah nonton sampai habis. Pastiin kalian like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan video review komik lainnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.